Oligarki, sesuatu yang tidak pernah lepas dari pemerintahan, termasuk saat masa pemilu tahun ini. Catatan jaringan advokasi tambang membuka tabir. Banyaknya pengusaha pertambangan dan energi yang berada di balik para capres dan cawapres pemilu tahun ini. Setidaknya ada ribuan nama tergabung dalam tim pemenangan ketiga paslon yang terafiliasi perusahaan tambang dan energi. Siapakah saja mereka? Dan paslon manakah yang memiliki dukungan pengusaha tambang terbanyak dan terkuat? Mari kita kupas tuntas lingkaran oligarki pengusaha tambang dan energi di pemilu tahun 2024. Sebelum mulai, bantu subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Langsung gas kita mulai. Nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mungkin tercium oleh masyarakat paling bersih dan jauh dari oligarki pengusaha tambang. Namun, ternyata tidaklah demikian. Jaringan advokasi tambang membuka tabir kenyataan bahwa setidaknya ada 8 pengusaha tambang dan energi yang berdiri di belakang mendukung Anies dan Muhaimin Iskandar. Pengusaha pertama ialah sang ketua partai pengusung mereka, yaitu Surya Paloh. Pemilik Metro TV ini mempunyai lini bisnis pertambangan melalui PT Bara Energi Lestari. Beroperasi di Nagan Raya Aceh, perusahaan tambang ini memiliki konsesi seluas 1.495 hektar. Tidak hanya itu, bisnis Surya Paloh juga mencangkup pertambangan minyak dan gas melalui PT Surya Energi Raya di Cepu Blora, Jawa Tengah. Ia pun diketahui merupakan pemegang saham di sejumlah perusahaan tambang lainnya. Lalu, mantan wakil presiden 2 periode Indonesia, Yusuf Kala, ikut andil di lingkaran oligarki ini dengan memiliki bisnis pembangkit listrik tenaga air yang bernama PT Poso Energi dan PT Malaya Energi. Lewat PT Bukaka Mandiri Sejahtera, sebuah perusahaan tambang nikel bernama PT Mitra Karya Agung Lestari pun dimilikinya. Perusahaan tambang nikel ini memiliki luas 743 hektar yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu, banyak pengusaha tambang dan energi lainnya di balik nama Anies dan Muhaimin Iskandar ini. Di antaranya Susno Duaji dengan PT Dirar 2G Energi dan PT Citra Bararaya. Ada Rahmat Gobel dengan PT Panasonic Gobel Energinya. Ada Ahmad Ali dengan PT Graha Mining Utama, Fahru Roji dengan PT Mas Arya Tunggal Abadi, dan pengusaha-pengusaha tambang lainnya. Selanjutnya, Prabowo dan Gibran, pasangan yang paling banyak dikelilingi pengusaha tambang dan energi. Penelusuran dari Jatam membuka fakta adanya 21 orang penguasa tambang dan energi di balik nama mereka. Bahkan, diri mereka sendiri pun tak luput dari manisnya hasil tambang di Indonesia dengan ikut memiliki saham perusahaan tambang dan energi. Prabowo Subianto, sang purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal ini, memiliki banyak perusahaan tambang batubara di Pulau Borneo, Kalimantan. Sebutlah PT Nusantara Energi, PT Nusantara Kaltim Coal, PT Erabara Persada, dan PT Nusantara Energindo Coal dengan total yang luas banget, yaitu seluas 45.703 hektar. Sedangkan pasangannya, Gibran, memiliki jaringan tambang melalui PT Rakabu Sejahtera. Jatam pun menyatakan Gibran terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Perusahaan itu juga terafiliasi dengan para keluarga Gibran, mulai dari adik, kakak sepupu, hingga pamannya. Kita bahkan belum membicarakan para pengusaha tambang yang mendukung mereka ya. Mari kita bahas faktanya. Pertama, semua pasti mengetahuinya. Ya, Luhut Binsar Panjaitan yang dengan tegas dan terbuka mendukung pasangan ini. Tanggal 14 yang tepat, saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan
keberhasilan-keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Ia diketahui terafiliasi dengan banyak sekali perusahaan tambang di Indonesia. Di antaranya, ia merupakan pendiri dari PT Toba Sejahtera. Kemudian ada anak perusahaannya bernama PT Toba Bara Sejahtera yang terletak di Kutai Kartanegara. Yang artinya apa? Ya, letaknya sama dengan tempat dibangunnya ibu kota Nusantara. Itu belum seberapa. Pertambangan batu bara terbesar yang ia miliki bernama PT Kutai Energi dengan luas sampai 6.932 hektar. Selanjutnya, Abu Rizal Bakri, pemilik perusahaan Lapindo Brantas yang kental banget dengan tragedi lumpur Lapindo dulu. Melalui grup Bakri, ia terafiliasi dengan salah satu bisnis tambang batubara dan eksplorasi minyak terbesar di Kalimantan, yaitu PT Bumi Resources, yang membawahi anak perusahaannya bernama PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Primakol. Tak boleh dilewatkan nih, ada adik Prabowo Subianto yang bernama Hasyim Jojo Hadikusumo yang memiliki perusahaan tambang bernama PT Arsari Tambang. Perusahaan ini membawahi banyak sekali anak perusahaan, di antaranya PT Mitra Stania Prima, PT Mitra Stania Kemingking, PT Mitra Stania Benban, dan PT Aega Prima. Gimana? Tenang, masih ada lagi. Ada Erick Thohir nih, melalui PT Adaro Energi Indonesia. Ada Dito Aryo Tejo dengan Sailendra Grupnya. Dan Wisnu Wardana, pendiri PT Indika Energi. Dan masih banyak pengusaha-pengusaha tambang dan energi yang mendukung paslon 2 ini. Terakhir, dalam catatan Jatam tertera, 9 pengusaha tambang dan energi berada di balik nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada nama mantan pasangan Prabowo dulu, yaitu Sandiaga Uno. Ia adalah pemilik saham di PT Adaro Energi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Adro. Selain itu, ada nama Arzad Rashid, seorang presiden direktur dari PT Indika Energi sejak 2017, di mana perusahaan ini memiliki anak perusahaan diantaranya PT Multi Tambang Jaya Utama, PT Kideko Jaya Agung, PT Indika Nature, dan PT Masmindo Dwi Area. Selanjutnya, ada nama Orias Petrus Moedak, di mana ia mulai dari tahun 2018 menjadi Direktur Utama PT Inalum, hingga menjadi Wakil Direktur untuk PT Freeport Indonesia pada tahun 2021. Belum selesai nih, masih ada lagi, yaitu Usman Sabtaodang, Ketua Partai Hanura. Melalui Oso Group yang dimilikinya, ia terafiliasi dengan PT Karimun Granit, PT Mangaan Kupang Industri, dan PT Total Orbit Prestasi. Yang terakhir, ada Haritanu Sudibjo juga, dengan PT yang bernama MNC Energy Investment-nya. Dan tentunya ada pengusaha-pengusaha tambang dan energi lainnya di balik nama paslon ketiga ini. Buat lo yang masih nonton, lo sadar nggak kalau ternyata para pengusaha tambang dan energi ini menyebar di 3 poros paslon ya, dan mereka tidak berkumpul di salah satu paslon aja. Kenapa ya itu terjadi? Mengutip dari pernyataan Melki Nahar, seorang koordinator Jatam, tujuan mereka menyebar adalah untuk mengamankan posisi. Mereka mencoba menyebar sehingga siapapun yang akan terpilih nanti, kepentingan merekalah yang akan tetap terjaga, dan kepentingan merekalah yang tetap akan menang. Sejauh laporan Jatam ini, Prabowo Gibran memiliki pendukung dari kalangan pengusaha tambang dan energi terbanyak. Apakah sekaligus menjadi yang terkuat? Itu gua serahin ke opini lo semua. Selesai sudah pembahasan tentang oligarki tambang dan energi di balik pemilu tahun 2024 ini. Kalau ada saran atau tambahan untuk video ini, lo bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Atau kalau lo mau baca lebih lengkapnya, boleh langsung akses laporan Jatamnya ya. Sampai ketemu next video. Dah, see you barudak.